Oke, selamat malam pemirsa, sahabat PBB TV. Kita ketemu lagi di obrolan malam Rebu ya. Angkringan BM, podcast politik PBB TV. Luar biasa hari ini kita banyak orang nih. Ada 20 orang. 1, 2, 3, 4. Tidak apa-apa, ini bintang tamunya sedang on the way. Ini tadi sudah kita kontak-kontak untuk para pakar-pakar politik, ya, tentu saja politik wong cilik ya. Nah, itu nanti akan join di ruang kita pada malam hari ini. Tetapi kita juga terhubung secara online dengan beberapa pakar yang saat ini, kalau yang satu namanya Pak Hilal ini sedang berada di Amerika ini. nanti bisa terkoneksi dengan Google Meet, dan Pak Sigit. Nah, Pak Sigit ini juga yang selalu setia dengan podcast politik kita. Nanti akan ngobrol, kita akan bicara tentang apa nih tema kita pada malam hari ini. Oke, sahabat PBB TV, tidak berlama-lama. Malam ini kita punya tema menarik ya. Karena kemarin sudah pendaftaran, tapi belum ditetapkan oleh KPU, tapi sudah pendaftaran, tapi oke. Nah, tapi kita akan membahas tentang, nah ini tanggal 28 November itu sudah akan dimulai kampanye ya. Kalau tidak salah kampanye untuk pemilu 2024 28 November sampai dengan bulan Februari tanggal 10, artinya cukup panjang ya, 3 bulanan gitu. Nah, berkaitan dengan itu kita mau ngobrolin tentang, nah ini menjelang kampanye, lumbung suara mana yang akan menjadi andalan masing-masing pasangan. Nah, ini menarik karena banyak daerah, banyak provinsi itu juga menjadi salah satu andalan masing-masing pasangan ya. Nah, bagaimana kemudian seluk-beluknya cara mereka mendapatkan suara, nanti kita akan ngobrol. Dan di sini ada Bu Titik ya. Bu Titik ini juga pakar politik ya, pakar politik dari tadi. Pakar politik, dan ini adalah Pak Slamet juga, ini anggota baru di podcast politik, tetapi ini bintang tamu yang tadi bisa kita hubungi, sudah berada di tengah-tengah kita. Oke, langsung saja nih, Pak Sigit, Pak Hilal, Pak Slamet, Bu Titik, gimana nih? Lumbung suara untuk masing-masing pasangan. Secara kontestasi atau mungkin secara perhitungan dari masing-masing pasangan, kira-kira mereka akan meraup suara itu di daerah mana saja? Mungkin pandangan-pandangan dari bapak-bapak semuanya kira-kira bagaimana? Silakan. Kalau dari pemikiran saya ya. Kalau Ganjar sama Mahfud jelas. Oke. Dari Jawa Timur, terutama di Madura ya, Jawa Timur, walaupun Jawa Timur tidak akan 100% karena memang di situ nanti ada juga loyalis dari Pak Jokowi yang kebanyakan nanti akan lari ke Prabowo. Gibran, oke. Jadi kalau Madura itu mungkin sudah kepegang semuanya sama Gama ya. Dari Gama. Terus kemudian anggota PDI kan tersebar ke berbagai daerah seluruh Indonesia. Walaupun persentase di luar daerah, di luar Jawa itu sedikit, tetapi ya pasti masih ada. Artinya anggota PDI pasti larinya lebih banyak lari ke Ganjar Mahfud. Terus kemudian Jawa Tengah pastinya dipegang oleh Pak Ganjar juga, walaupun mungkin tidak perkiraan saya tidak akan lebih dari 60% perkiraan. Karena ya di Jawa Tengah juga beririsan dengan si Gibran.
perkiraan saya itu ya. Terus jadi kalau Ganjar Mahfud itu berarti dari Jawa Timur, Jawa Tengah, walaupun tidak 100%, tetapi perkiraan saya akan mayoritas di situ si Ganjar Mahfud. Kemudian sedikit Jawa Barat, karena Jawa Barat kayaknya sepertinya sih lebih banyak ke Amin ya, grupnya Amin. Tentu ada yang hidup Anies tuh. Wah, kita dapat anggota baru ini. Itu melanggar podcast nih, kita tidak boleh mendukung salah satu Ya, pasangan. Belum waktunya kampanye. Terus kalau dari Prabowo Gibran, perkiraan saya kebanyakan mungkin sekitar 70-80% pendukung Pak Jokowi akan lari ke Gibran sama Prabowo di seluruh Indonesia. Artinya dari di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat relatif merata, apalagi mungkin daerah Irian sana mungkin malah lari semua ke Gibran ya, karena memang pengaruh dari Pak Jokowi, daerah NTT, daerah sebelah timur sana yang daerah terpencil itu, karena memang Pak Jokowi cukup masif dalam pembangunan ke arah sana ya, wajar kok nama Pak Jokowi cukup harum di sana, sehingga potensi suaranya akan banyak lari ke Pak Prabowo Gibran. Di Sumatera pun sebagian akan lari ke Prabowo Gibran, walaupun Anies juga akan, Amin itu akan punya masa cukup banyak itu di daerah Sumbar, di daerah Riau, terutama yang Islam modelnya cukup kuat di situ, biasanya nanti larinya ke arah Anies dan Caimin. Tapi kalau untuk Islam tradisional kayak NU gitu kan, perkiraan justru malah larinya ke Mahfud sama ke Gibran. Karena bisa ke Gibran atau Prabowo, karena di satu sisi ya pengaruh dari Gibran sama Prabowo itu sendiri, itu Islam yang tradisionalnya ya. betul. Tetapi kalau perkiraan saya nih, kalau tiga itu diperbandingkan secara, ini bukan berarti saya mendukung salah satu, enggak, tetapi cuma perkiraan saja. Perkiraan saya sih putaran pertama Prabowo Gibran nomor 1, Ganjar Mahfud nomor 2, nomor 3 Amin. Otomatis Amin akan terdegradasi. Wah, mantap ini prediksinya nih. Putaran kedua tinggal Prabowo Gibran Ganjar. dan Gama ya. Sama. Oke. Dan perkiraan saya akan menang Prabowo Gibran, karena ini pengaruhnya dari pendukungnya Pak Jokowi. Oke. Kalau analisa saya sementara itu, Mas Haris. Ya, masuk Untuk akal. yang lain silakan. Masuk akal sebetulnya ya. Cuma begini, dengan dengan beberapa perkembangan politik, suhu politik yang semakin memanas, terus kemudian kontestasi politik yang semakin, jujur saja kalau bagi saya agak jujur saja ini bingung nih saya nih. Ini si A, ini ke B, B ke C, C ke B gitu kan. Memetakan ya, akhirnya kembali ke mana, ke lumbung-lumbung suara itu jadi agak sedikit nanti terpolarisasi kalau menurut saya, Mas Gil. Jadi yang dulu misalnya kandang merah nih, misalnya Jawa Tengah misalnya, bisa jadi politik atau mungkin pemilu kali ini akan berbeda gitu kan. Nah, kira-kira kalau menurut bapak-bapak atau teman-teman semua, kira-kira apakah tadi stigma-stigma Jawa Tengah kandang banteng gitu kan ya, terus kemudian Jawa Barat kandang pasangan yang lainnya begitu. Nah, itu apakah masih berlaku dalam pemilu kali ini? Pak Hilal atau Pak Danang?
atau siapa Pak Slamet ada ini enggak? Lumbung suara itu apakah masih cukup bisa bertahan gitu? Kalau saya izin gabung Pak, Oke, diizinkan. ya kalau saya memandang bahwa di Jawa Tengah, Ya, saya yakin lumbung gandeng masih kuat. Lumbung gandeng jadi artinya untuk suara Ganjar Pranowo Mahfud MD ini akan sangat kuat di Jawa Tengah. Meskipun pendukung Pak Jokowi akan banyak yang menyeberang ke Gibran Pak Prabowo. Namun kan belum ada kepastian ini. Di MK masih ada menggugat soal betul. penetapan. Ya, oke, betul. Nah, ini masih kita tunggu. Jadi kita tunggu nanti berpengaruh juga nanti terhadap Ya, ketetapan dari KPU tentang calonnya. Ya. Tapi mudah-mudahan tidak berubah. Tidak berubah karena seharusnya keputusan MK itu adalah terakhir dan mengikat ya. bisa diubah. Tapi Pak Hilal, maaf saya potong Pak Hilal. Informasi terbaru nih, MK Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya kan? Ya. Satu, ini tadi saya dapat informasi itu sepertinya menyatakan bersalah nih terkait dengan Ketua MK. Keputusannya. Terus yang kedua, nanti putusannya kan nanti hari Selasa ya. Putusan MK-nya itu hari Selasa, itu Selasa depan ya. Memungkinkan bisa mempengaruhi hasil putusan, Pak. Nah, ini menarik lagi nih. Ini jadi gonjang-ganjing ini maksudnya. Nah, kira-kira gimana, Pak? Itu. Saya terlepas dari Gibran bisa ditetapkan atau tidak. Saya melihat dari sosok calon presidennya. Prabowo untuk tahun yang lalu, tahun 2019 sangat kuat di Jawa Barat dan Sumatera. Kemungkinan tetap di tahun 2024 nanti pendukung di Jawa Barat dan Sumatera, utama Sumatera Barat, itu tetap ke Prabowo. Sementara untuk Pak Ganjar, Pak Mahfud, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja kemungkinan kuat. Untuk seperti kata Pak Sigit tadi, saya cocok bahwa di wilayah Timur karena peran Pak Jokowi sangat besar, terutama infrastruktur yang dibangun secara masif, besar-besaran. Ya mereka tentu ada rasa terima kasih. Harapan dari itu kemungkinan larinya ya ke Mahfud MD. Gitu ya. Padahal Pak Jokowi udah ke ini. Pak Jokowi udah ke saya prediksinya untuk di putaran pertama tetap yang naik nanti adalah Pak Ganjar Mahfud, nomor 2 Pak Prabowo. Mereka yang akan berkenal. Untuk Pak Amin, jadi pasangan Amin ini saya rasa kuat seperti kata Pak Sigit tadi, mungkin daerah Riau, daerah Aceh, ya sekitar itu Jakarta mungkin. Ya. Oke. Kalau Lampung mungkin gandengnya juga kuat di situ. Ya, gandengnya di Lampung itu juga sangat kuat, kemungkinan ya 50-50 lah lari ke Ganjar sama Prabowo. Oke. Demikian Pak. Mantap. Ya, jadi sebetulnya kalau secara lumbung atau mungkin secara perolehan daerah-daerah menjadi andalan perolehan suara dari masing-masing pasangan sebenarnya tidak terlalu banyak bergeser ya, Pak Hilal ya. Walaupun mungkin nanti kita nggak tahu ya apakah nanti dengan keputusan MK nanti akan mempengaruhi itu juga atau tidak. Karena bagaimanapun juga itu saling berkaitan. Karena siapa yang menjadi pasangan atau capresnya itu ya nanti akan ditentukan ya. Pak Slamet ada ini enggak? Ada pandangan enggak? Oh ya, untuk teman-teman semua, kita adalah podcast politik awam. Jadi kita tidak memihak ke salah satu pasangan atau mungkin figur-figur individu. Kita betul-betul ngobrolin apa yang kita tangkap secara awam gitu. Apa yang kita tangkap secara bukan seorang ahli, bukan seorang pengamat, tapi betul-betul kita rasakan apa nih gitu. Jadi
mendeklarasikan lagi saja bahwa kami bukan berdiri di atas partai atau individu tertentu, pasangan capres-cawapres tertentu. Jadi teman-teman PBB TV bisa berkomen, bisa memberikan tanggapan terkait dengan pendapat-pendapat kami ini. Karena pendapat kami ini ya pendapat-pendapat rakyat gitu kan, rakyat kebanyakan. Bukannya katanya suara rakyat adalah suara Tuhan ya. Oke, sahabat PBB TV, kita akan kembali ke sesi berikutnya, tentu saja dengan lebih menarik dengan tema yang masih sama, lumbung suara dari masing-masing pasangan mana yang akan digarap secara serius. Oke, kita akan kembali lagi di PBB TV. Stay tune.